Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 9. Tetapi perjalanan rombongan itu bukannya tidak pernah mengalami kekerasan. Kadang-kadang ada juga laki-laki kasar yang membuat Warsi menjadi muak, sehingga ia telah minta perlindungan pengendang yang diakunya sebagai suaminya itu. Bahkan sekali rombongan itu telah diusir dari sebuah padukuhan karena tingkah laku seorang laki-laki yang berpengaruh di padukuhan itu. Karena Warsi menolak dibawanya pulang, maka laki-laki itu telah mengambil langkah yang kasar. Tetapi ternyata bahwa pengendang yang diakuinya sebagai suaminya itu telah bertindak. Namun demikian, karena laki-laki itu mempunyai pengaruh yang besar di padukuhannya, maka bebahu padukuhan itu telah mengambil keputusan, untuk saat itu juga mengusir rombongan itu dari padukuhan mereka. Satu pengalaman baru, berkata pengendangnya kepada Warsi. Aku ingin membunuh laki-laki itu, geram Warsi. Jangan Warsi, jawab pengendangnya. Pengalaman ini termasuk pengalaman yang berharga. Kita harus dapat mencari keseimbangan antara peristiwa-peristiwa yang kita alami selama perjalanan. Mungkin akan berharga bagimu kelak jika kau menjadi istri seorang kepala tanah perdikan, karena bukankah kau benar-benar ingin hidup sebagai istri seorang kepala tanah perdikan, bukan hanya untuk 1-2 hari saja? Warsi mengangguk kecil. Baiklah. Kau dapat merenunginya sepanjang perjalanan, berkata pengendangnya itu. Demikianlah rombongan pengamen itu telah berjalan dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Pada umumnya mereka lewat melalui daerah baru yang sebelumnya belum pernah dilaluinya. Tetapi 1-2 padukuhan ternyata adalah padukuhan yang pernah dilewatinya dahulu. Tetapi karena rombongan itu tidak membuat persoalan yang sungguh-sungguh di daerah itu, maka rombongan itu masih tetap diterima dengan baik oleh penduduknya. Bahkan jika Warsi dan rombongannya kabar di sudut padukuhan, maka sudut padukuhan itu menjadi penuh oleh penonton yang ingin mendapatkan hiburan yang jarang sekali mereka dapatkan. Dengan demikian, maka semakin lama rombongan itu memang menjadi semakin dekat dengan tanah perdikan Sembojan. Namun rasa-rasanya Warsi menjadi berdebar-debar. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Rasa-rasanya ia memasuki satu daerah yang lain dari daerah-daerah yang dilewatinya. Aku merasa aneh, desis Warsi. Tentu, jawab pengendangnya. Daerah ini merupakan daerah yang khusus bagimu. Ada jalur yang menghubungkan daerah ini dengan alas perasaanmu. Karena kau sudah menempatkan dirimu pada satu keadaan yang baru akan kau alami kemudian. Tidak, tiba-tiba saja Warsi membentak. Tetapi pengendangnya itu berdesis. Ingat. Di sini aku adalah ayahmu Warsi. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba merenungi kata-kata pengendangnya itu. Namun ternyata kemudian ia memang menemukannya. Katanya, kau benar. Aku memang sudah menempatkan diriku dalam satu hayalan tentang masa depan. Aku memang menginginkan laki-laki itu untuk menjadikannya seorang suami. Apapun yang harus aku lakukan. Warsi berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku agak menyesal, kelak aku datang sebagai seorang pengamen. Seandainya kelak aku benar-benar menjadi istri Wiradana, apakah kata orang di tanah perdikan ini? Aku tidak lebih dari bekas seorang teledek yang ngamen di sepanjang jalan. Menari dan melayani keinginan laki-laki yang ingin menari janggrung. Bahkan tentu ada dugaan yang lebih buruk dari itu. Kau kelak harus membuktikan bahwa kau pantas menjadi seorang istri kepala perdikan, jawab pengendangnya. Sebenarnya aku agak menyesal, desis Warsi. Tetapi aku akan mencobanya untuk berbuat sebaik-baiknya. Masih banyak terdapat kemungkinan-kemungkinan, berkata pengendangnya. Demikianlah, rombongan itu kembali telah memasuki tanah perdikan Sembojan. Demikian rombongan itu mulai kabar di sebuah padukuhan, maka orang-orang di padukuhan itu segera mengenalnya kembali, bahwa rombongan itu pernah datang beberapa bulan yang lalu di tanah perdikan itu. Karena rombongan itu di masa yang lewat tidak menimbulkan banyak persoalan, selain perasaan cemburu pada beberapa orang istri, maka kedatangannya pun tidak mendapat banyak tantangan. Bahkan rasa-rasanya beberapa orang telah menyambut kedatangan rombongan itu dengan senang hati karena mereka akan dapat menonton sejenis hiburan yang jarang mereka lihat. Dalam pada itu, Warsi menjadi lebih berhati-hati lagi dari masa yang lewat. Ia tidak sekadar ingin mendapat jalan, mengenal anak kepala tanah perdikan Sembojan yang akan dibunuhnya,
tetapi ia justru ingin mengambilnya dan menguasainya sebagai suaminya. Karena itu, Warsi bersikap lebih sopan dari masa yang terdahulu. Ia menolak permainan janggrung bersama laki-laki kasar dengan tari yang kasar pula. Tetapi Warsi tidak menolak untuk menyelenggarakan tayub di rumah tertentu dengan suasana yang lebih halus dan tertib. Meskipun dalam acara janggrung yang kasar, Warsi akan mendapat uang yang lebih banyak, karena kadang-kadang laki-laki yang ingin menari bersamanya justru memberi saling melebihi yang lain jika mereka ingin mendapat kesempatan lebih dahulu. Tetapi di acara tayub Warsi hanya mendapatkan uang dari seseorang yang memanggilnya untuk menari di rumahnya, sementara para tamu orang itu menari bergantian dengan teratur dan tidak saling berebut dahulu. Namun demikian, kadang-kadang ada juga 1-2 orang tamu yang memberikan uang kepada penari yang cantik itu tetapi justru setelah ia selesai menari. Berita kedatangan rombongan penari itu cepat menjalar dari padukuhan ke padukuhan. Bahkan jika Warsi mendapat panggilan untuk menari dan tayub di rumah seseorang, orang-orang dari padukuhan lain telah datang pula untuk melihat pertunjukan itu. Dengan demikian, maka seperti yang diharapkan oleh Warsi, maka berita kedatangannya telah didengar pula oleh Wiradana, anak kepala tanah perdikan Sembojan. Berita itu telah menimbulkan keinginan Wiradana untuk melihat, bahkan bertemu dengan penari yang cantik dan muda itu. Namun ia masih berusaha untuk mengekang dirinya. Ia tidak mau tergesa-gesa bertemu dengan penari itu, seolah-olah ia sudah merindukan sedemikian lama. Biarlah rombongan itu mendekat pada padukuhan di sebelah padukuhan induk, berkata Wiradana di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, pada saat-saat senggang, baik Warsi maupun para penabuhnya sempat berbicara dengan orang-orang Sembojan. Jika di malam hari rombongan itu mendapat kesempatan tidur di Serambi Banjar, maka pagi harinya orang-orang yang merawat Banjar itu sempat berbincang-bincang dengan rombongan itu. Beberapa persoalan telah mereka bicarakan. Orang-orang Sembojan sering bertanya tentang perjalanan yang pernah mereka tempuh sebagai serombongan pengamen. Namun ada yang sempat bertanya tentang keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Apakah kalian tidak takut bahwa suatu ketika kalian akan bertemu dengan sekelompok perampok yang dapat merampas uang yang sedikit demi sedikit kalian kumpulkan, bahkan pakaian tari dan gamelan? Apalagi jika mereka merampok penari muda yang cantik itu, bertanya seseorang. Kami telah memperhitungkannya, jawab pengendangnya. Karena itu, pada umumnya kami berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di siang hari. Di malam hari kami menari di padukuhan-padukuhan yang biasanya ramai dikerumuni penonton. Orang-orang yang bertanya itu mengangguk-angguk. Memang penari yang cantik itu pernah juga menari di siang hari, tetapi pada umumnya Warsi menari di malam hari, apalagi selama di Sembojan. Namun dalam pada itu, ada satu berita yang telah mengejutkan Warsi. Dalam pembicaraan yang berkepanjangan, hilir mudik tidak menentu, maka Warsi telah mendengar bahwa istri Wiradana, anak kepala perdikan yang sudah disiapkan untuk menggantikan kedudukan ayahnya di Sembojan itu, telah mengandung. Berita itu benar-benar telah menggelisahkan Warsi, sehingga ia seolah-olah memerlukan mendapat keterangan atas kebenaran berita itu. Ternyata bahwa beberapa orang yang sempat terpancing untuk mengatakan bahwa istri Wiradana telah mengandung. Gila geram Warsi di dalam bilik Banjar padukuhan yang diizinkan untuknya tinggal 1-2 malam. Kita telah terlambat. Kenapa? Bertanya pengendangnya. Tidak ada keterlambatan. Meskipun perempuan itu telah mengandung, maka kemungkinan sebagaimana kau harapkan masih dapat terjadi. Aku sendiri akan membunuh perempuan itu, geram Warsi. Tetapi pengendangnya menggelengkan kepalanya. Katanya, jangan kotori tanganmu. Biarlah Wiradana melakukan sendiri. Mungkin ia akan dapat menceraikannya. Tetapi anak yang akan lahir itu? Jika ia laki-laki maka ia berhak atas tanah perdikan ini kelak, jawab Warsi. Soalnya, apakah anak itu akan hidup terus sampai masa dewasa, jawab pengendangnya. Warsi merenungi kata-kata itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, memang kemungkinan yang demikian itu dapat saja terjadi. Tetapi kau harus memperhitungkan kemungkinan bahwa kehamilan istri Wiradana itu adalah pertanda bahwa mereka telah memasuki satu kehidupan yang manis. Dengan demikian, maka Wiradana tidak akan berpaling lagi dari istrinya. Kita akan mencoba, berkata pengendangnya. Menilik sikapnya, maka aku yakin bahwa Wiradana akan tertarik kepadamu jika kau berhasil memikatnya dengan modal yang ada padamu. Kau harus bersikap sebagai seorang perempuan. Bukan seekor harimau betina yang garang.
Diam, bentak Warsi. Aku dapat merontokkan gigi-gigimu seluruhnya. Ingat, aku adalah ayahmu. Jika kau berani melawan ayahmu, maka di mata Wiradana kau bukan seorang perempuan yang baik, jawab pengendangnya. Anak setan, geram Warsi. Kau memang harus bersikap sebagai seorang perempuan. Aku berkata sebenarnya untuk kebaikanmu. Dan kau pun harus bersikap lain terhadapku sekarang ini. Bukan maksudku memanfaatkan keadaan ini untuk keuntunganku. Percayalah, bahwa kau sudah aku anggap benar-benar seperti anakku sendiri. Aku ingin kau berhasil dengan baik sebagaimana kau kehendaki. Kali ini aku sama sekali tidak berusaha menjilat agar aku mendapat pujian, atau keningku tidak kau tampar. Tetapi hubungan kita menjadi lain. Warsi mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia memang merasakan sikap yang berbeda dari pengendangnya itu. Ia benar-benar bersikap kebapakan yang ingin melihat anak gadisnya berbahagia. Ternyata Warsi berusaha untuk menyesuaikan diri. Ia berusaha untuk berubah sikapnya, agar ia tidak nampak sebagai seorang perempuan yang kadang-kadang menjadi kasar. Bahkan pengendangnya itu menasihatinya. Kau datang sebagai seorang penari, Warsi. Penari yang ngamen dari pintu ke pintu yang lain. Jika pada saat-saat tertentu kau menjadi kasar, maka lengkaplah alasan orang-orang Sembojan untuk mencelamu apabila kau berhasil menjadi istri Wiradana. Warsi mengangguk kecil. Katanya, aku akan mencoba. Namun aku tidak dapat melupakan pesan ayah, bahwa aku harus menguasai Wiradana, bukan akulah yang harus dikuasai. Menguasai seseorang mempunyai banyak pengertian. Bukan berarti bahwa kau harus menguasai secara wadah karena mungkin kau dapat mengalahkan jika kalian kelak bertengkar dan bahkan berkelahi. Menguasai dalam pengertian jiwani akan lebih penting artinya meskipun tidak nampak pada kewadagan, berkata pengendangnya. Warsi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Tetapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Seperti yang kita rencanakan. Ngamen di daerah Tanah Perdikan Sembojan. Aku yakin, bahwa Wiradana masih akan menemuimu dan jika kau dapat memanfaatkan bekal yang ada pada dirimu, maka kau tentu akan dapat memikatnya, meskipun istri Wiradana sudah mengandung, jawab pengendangnya itu. Warsi mengangguk-angguk pula, sementara pengendangnya itu berkata lebih lanjut. Seterusnya kita harus menilai setiap keadaan. Kita akan melangkah setapak demi setapak. Aku akan menurut semua petunjukmu, dan aku akan mencoba untuk bersikap sebagaimana sikap seorang anak perempuan terhadap ayahnya, desis Warsi kemudian. Bagus, mudah-mudahan kita berhasil, jawab pengendangnya itu. Demikianlah maka Warsi pun telah meneruskan pekerjaan yang telah dilakukannya itu. Ia mulai bergerak dari satu padukuhan ke padukuhan lainnya. Jika ia terlalu lama berada di satu padukuhan, maka penghuni padukuhan itu akan menjadi jenuh dan tidak berminat lagi untuk menonton tari-tariannya. Meskipun ada juga beberapa orang laki-laki yang tidak dapat ingkar dari perasaannya, bahwa rasa-rasanya setiap saat ingin melihat wajah Warsi. Dengan demikian, maka akhirnya Warsi pun telah berada di sebuah padukuhan terdekat dengan padukuhan induk. Beberapa orang di padukuhan induk telah pergi menyaksikan pertunjukan Warsi di malam itu. Dan mereka pun mulai mempercakapkannya sebagaimana mereka mempercakapkannya dahulu. Perempuan itu memang cantik, berkata seorang laki-laki yang masih muda. Bahkan rasa-rasanya ia menjadi bertambah cantik. Sayang, jawab kawannya. Kenapa ia tidak mencari pekerjaan yang lebih baik dari menjadi seorang penari keliling yang ngamen dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain? Beberapa bulan yang lalu ia sudah datang ke padukuhan ini. Sebelum kami melupakannya ia sudah datang untuk kedua kalinya. Mungkin Tanah Perdikan ini dapat memberi nafkah yang agak baik bagi rombongan itu, sehingga mereka mencoba untuk mengulangi keuntungan yang pernah didapatkannya itu, jawab yang lain pula. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat, bahwa agaknya Tanah Perdikan itu merupakan daerah yang subur bagi pengamen yang cantik itu. Dalam pada itu, ketika Warsi sedang menari di padukuhan sebelah pada satu malam, maka beberapa orang dari padukuhan induk pun telah datang untuk menonton pula. Bahkan di antara mereka dengan diam-diam Wiradana pun telah menyaksikan pertunjukan itu pula. Meskipun ia tidak datang sebagai seorang anak kepala perdikan,
tetapi justru dengan diam-diam dan berada di antara orang-orang yang berkerumun sambil berselimut kain panjang dan berusaha untuk tidak dikenali oleh orang-orang di sebelah menyebelah karena pakaian yang dikenakannya bukan pakaian yang biasa dipakainya. Namun Wiradana sempat menyaksikan pertunjukan itu cukup lama. Ternyata di mata Wiradana Warsi tetap cantik sebagaimana dilihatnya beberapa bulan yang lalu. Senyumnya masih tetap cerah dan bahkan perempuan itu nampak lebih lembut dan luruh. Kasihan, gumam Wiradana yang kemudian mendahului orang-orang lain meninggalkan tempat pertunjukan itu. Perempuan secantik itu harus menjalani kehidupan yang memelas. Bahkan menilik sikapnya ia adalah perempuan yang baik. Berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang mencari nafkahnya sebagai penari yang ngamen dari rumah ke rumah. Mereka nampaknya agak rongeh sehingga memberikan kesan sifat-sifat mereka yang lebih bebas. Meskipun tidak selalu bahwa yang rongeh dan bebas itu menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Bagaimanapun juga Warsi tetap menarik perhatian Wiradana, meskipun sebenarnya lah sebagaimana disebut oleh beberapa orang, bahwa istri Wiradana memang sudah mengandung. Ketika Wiradana kemudian sampai ke rumahnya, maka ia pun mulai merenungi dirinya sendiri. Ketika dilihatnya istrinya yang tertidur nyenyak, terasa hatinya telah tersentuh pula. Tetapi yang terbersit di hati Wiradana adalah sekadar perasaan kasihan. Istrinya yang mengandung itu seakan-akan merupakan seorang perempuan yang bersih dari segala macam kesalahan. Seakan-akan perempuan itu hatinya putih seperti kapas. Di dalam tidurnya perempuan itu seolah-olah tersenyum. Ia sedang menunggu kehadiran seorang bayi yang tumbuh karena perkawinannya dengan anak kepala perdikan Sembojan itu. Namun dalam pada itu, ketika Wiradana sempat memandang wajah Iswari, maka sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada istrinya. Kenapa Iswari tidak secantik penari itu? Ketika Wiradana berbaring di samping istrinya, maka ia pun berusaha untuk melupakan penari yang di matanya adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Meskipun untuk beberapa lamanya Wiradana tidak dapat memejamkan matanya, namun akhirnya Wiradana pun tertidur pula. Namun di hari-hari kemudian, hati Wiradana pun mulai menjadi gelisah. Meskipun sikapnya kepada Iswari tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang mulai bergetar di hatinya. Wiradana tidak dapat melupakan penari yang di sepanjang jalan-jalan di tanah perdikan Sembojan. Bahkan akhirnya, Wiradana tidak lagi dapat bertahan untuk tidak menemui Warsi. Meskipun ia masih juga berselubung dengan melakukan tugasnya, namun akhirnya Wiradana telah berada di Banjar Padukuhan di sebelah Padukuhan Induk untuk mengunjungi serombongan pengamen. Pertemuan itu adalah saat yang sangat dinanti-nantikan oleh Warsi dan seluruh rombongannya. Perkembangan keadaan selanjutnya tergantung kepada Warsi. Apakah ia akan dapat berhasil memikat hati Wiradana atau tidak? Warsi memang bertindak hati-hati. Ia selalu mengingat pesan pengendangnya yang disebutnya sebagai ayahnya. Ia harus merupakan seorang perempuan yang halus dan luruh. Sehingga dengan demikian, maka hidupnya sehari-hari tidak mengesankannya sebagai seorang penari yang menari di sepanjang jalan dan menyusuri halaman dari rumah ke rumah. Tetapi tanpa cara yang demikian, maka sulitlah agaknya bagi Warsi untuk menarik perhatian Wiradana. Karena sikap bagi perannya sebagai penari, maka Warsi sempat memikat hati Wiradana dengan kecantikannya, karena di dalam penampilannya, Warsi tentu merias diri. Justru sebaik-baiknya. Ternyata pertemuan itu adalah permulaan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kemudian berlangsung. Warsi yang dengan sengaja memikat hati Wiradana telah berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Sementara pengendangnya, yang diakunya sebagai ayahnya selama mereka berada di Sembojan telah memberikan petunjuk-petunjuk yang berarti. Namun dalam pada itu, segala sesuatunya masih tetap tersembunyi bagi Iswari. Wiradana sendiri setiap kali tersentuh hatinya melihat Iswari. Ia selalu bersikap baik sebagai seorang istri. Bahkan ia memiliki keterampilan dan ternyata ia mampu menempatkan dirinya sebagai istri seorang anak kepala tanah perdikan yang hampir tiba saatnya untuk memegang kendali pemerintahan. Apalagi ketika kemudian kakeknya, Kiai Badra dan Gandar telah meninggalkan rumah Ki Gede Sembojan. Maka sikap Iswari menjadi semakin baik. Sementara itu, Ki Gede Sembojan sendiri ternyata sangat mengagumi menantunya. Ia memang menganggap bahwa Iswari memiliki kelebihan. Jika ia ingin mengambilnya sebagai menantu bukan saja karena ia merasa berhutang budi kepada Kiai Badra. Tetapi menurut pendapat Ki Gede, Iswari memang seorang perempuan yang cerdik dan terampil. Dalam pada waktu yang singkat,
Iswari berhasil menempatkan diri di antara perempuan-perempuan tanah perdikan. Karena Ki Gede tidak lagi banyak dapat berbuat bagi tanah perdikannya, maka segala sesuatunya telah dilakukan oleh Wiradana didampingi oleh istrinya, Iswari. Ketika Ki Gede mengetahui bahwa Iswari telah mengandung, maka alangkah senang hati orang tua itu. Bahkan ketika ia makan bersama Wiradana dan istrinya, terucap dari bibir Ki Gede. Wiradana. Satu-satunya keinginanku sekarang adalah menimang seorang cucu. Aku tidak peduli, apakah cucuku laki-laki atau perempuan. Bagiku sama saja. Jika laki-laki, maka ia adalah pewaris tanah perdikan ini. Sedangkan jika ia perempuan, maka kita akan menunggu saat lahirnya seorang laki-laki. Jika anak laki-laki itu tidak lahir juga, maka akhirnya yang perempuan itu pun akan mempunyai seorang suami yang akan dapat melakukan tugas seorang kepala tanah perdikan sepeninggalmu. Jantung Wiradana berdegup semakin keras. Di luar sadarnya terkilas wajah penari yang cantik itu, yang lambat laun telah berhasil menghujamkan tajamnya duri menusuk ke pusat perasaannya. Namun Wiradana ternyata mampu menyembunyikan perasaannya. Bahkan ia masih sempat tersenyum sambil menjawab. Kita akan merayakan hari kelahiran anak itu dengan meriah, Ayah. Tidak saja pada hari kelahiran. Tetapi pada upacara 7 bulan, seluruh tanah perdikan akan menyambutnya. Upacara yang harus terasa sampai ke setiap pintu rumah. Ah, desis Iswari. Itu berlebih-lebihan Ki Gede. Sebaiknya semua upacara dilakukan dengan sederhana. Tetapi memberikan kehikmatan. Karena pada hakikatnya, upacara 7 bulan adalah satu permohonan. Selain keselamatan bagi bayi akan lahir kemudian, juga permohonan agar kepada bayi yang lahir dikurniakan wujud kewadagan dan sifat kejiwaan yang baik. Ki Gede mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Kau benar Iswari. Agaknya memang demikian. Karena itu, yang penting adalah permohonan itu sendiri. Ungkapan lahiriahnya dapat saja dilakukan dengan sederhana tanpa mengurangi kesungguhan permohonan itu, berkata Iswari kemudian. Ki Gede masih mengangguk-angguk. Baginya Iswari memang seorang perempuan yang memiliki banyak kelebihan dari perempuan-perempuan yang lain. Jika semula ia agak meragukan, karena Iswari adalah gadis sebuah padepokan kecil, ternyata kemudian bahwa gadis itu jauh lebih baik dari yang diduganya. Namun dalam pada itu, bagi Wiradana sendiri, segalanya justru menjadi kabur. Jika sebelumnya ia mulai melihat kelebihan itu pada istrinya, namun sejak kehadiran Warsi untuk yang kedua kalinya, maka yang nampak pada Wiradana hanya sekadar kesederhanaannya. Memang Iswari masih tetap sederhana. Ia jarang sekali merias diri, apalagi berlebih-lebihan sebagai seorang kledek yang sudah siap untuk menari. Dalam pada itu, kegelapan yang menyelubungi hati Wiradana semakin lama memang menjadi semakin tebal. Bahkan akhirnya dunianya telah benar-benar menjadi kelam, ketika pada suatu saat, ia tidak dapat lagi mengekang dirinya untuk mengucapkan satu keinginan kepada Warsi. Warsi, sebenarnya lah aku ingin memperistrimu. Satu kalimat yang menentukan bagi Warsi. Sejenak ia menunduk sambil bermain-main dengan jarinya. Seolah-olah ia tidak kuasa untuk mendengarkan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Wiradana. Sehingga dengan demikian maka Wiradana pun mengulanginya. Kau dengar Warsi. Kau terlalu cantik bagi seorang penari yang setiap hari berjalan menyusuri lorong-lorong di padukuhan-padukuhan. Sebenarnya lah sudah sepantasnya jika kau menjadi seorang istri yang baik. Karena itu, maka aku ingin memintamu untuk menjadi istriku. Wajah Warsi masih menunduk. Namun kemudian dari sela-sela bibirnya yang tipis kemerahan ia berkata lambat sekali, hampir hanya dapat didengar sendiri. Apakah kau bergurau? Tidak Warsi, jawab Wiradana dengan serta-merta. Aku tidak bergurau. Sejak aku melihat kau untuk yang pertama kali, maka rasa-rasanya ada sesuatu yang menyentuh perasaanku, dan seakan-akan terdengar suara yang berbisik di telingaku, bahwa kau adalah seorang perempuan yang pantas menjadi jodohku. Wajah Warsi menjadi semakin menunduk. Tetapi semakin lirih ia berkata. Sebenarnya lah demikian pula telah terbersit di hatiku. Ketika aku melihat kau datang mengunjungi rombongan kecilku yang hina ini, maka perasaanku telah menjadi bergolak. Tetapi aku tidak dapat ingkar akan kenyataanku, bahwa aku adalah seorang pengamen yang tidak berharga. Ah, sahut Wiradana. Pekerjaan bagi kita tidak ubahnya seperti selembar baju. Jika itu sudah kita tinggalkan, maka kita akan dapat memakai baju yang lain.
Demikian jika saatnya kau melepaskan pekerjaanmu sebagai penari yang menyusuri jalan-jalan, maka kau akan dapat mengenakan baju yang lain. Tetapi sambil menunduk Warsi menggeleng lemah. Tidak. Sebaiknya kau tidak melakukannya. Kau akan menyesal di kemudian hari. Apalagi, bukankah kau sudah beristri? Wajah Wiradana menjadi merah. Tiba-tiba saja dirinya bagaikan dilemparkan pada satu kenyataan, bahwa ia memang sudah beristri. Tetapi ternyata bahwa kegelapan benar-benar telah menyelubungi hatinya. Dengan sendat ia berkata, "Benar Warsi. Aku memang sudah beristri, tetapi apa artinya seorang istri yang kehadirannya seakan-akan dilontarkan begitu saja ke dalam dunia oleh kekuasaan seseorang yang tidak dapat aku sanggah. Ayahkulah yang memaksaku untuk mengawini perempuan padepokan yang bodoh itu." Sambil masih menundukkan kepalanya Warsi berdesis. "Tetapi bukankah istrimu sudah mengandung?" Seorang istri yang mengandung merupakan satu pertanda, bahwa hidup keluarga yang dibinanya telah menemukan satu keserasian yang manis. Tentu keduanya saling mencintai sehingga cinta itu kemudian telah menumbuhkan tunas bagi masa depan. "Kau salah sangka Warsi," jawab Wiradana. "Sebagaimana aku menerima Iswari menjadi istriku, maka yang aku lakukan kemudian adalah sekadar melakukan kewajiban." "Bukankah itu satu dosa?" bertanya Warsi. "Yang berdosa adalah yang memaksa aku untuk mengawini seorang perempuan yang tidak aku cintai," jawab Wiradana. Namun Warsi juga menjawab, "Biarlah aku sekadar bermimpi menjadi istri seorang anak kepala tanah perdikan yang tampan dan yang menurut pengakuannya juga mencintaiku. Tetapi jika kemudian, maka yang tinggal adalah perasaan pedih oleh luka di hati." "Tidak. Tidak Warsi," berkata Wiradana. "Kita akan kawin. Apapun yang akan terjadi. Aku tidak ingin menemukan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jika kau kawin dengan aku, maka istrimu akan mengalami kepahitan hidup yang mungkin tidak akan tertanggungkan lagi," jawab Warsi. "Aku dapat mengatur segala-galanya," berkata Wiradana. "Biarlah ia merasa tetap menjadi seorang istri dari anak kepala tanah perdikan Sembojan. Biarlah ia tetap dapat keadaannya. Tetapi ia akan dapat memiliki jiwaku, karena aku akan menyerahkan kepadamu sebulat-bulatnya." "Lalu, siapakah aku kemudian di hadapanmu?" tiba-tiba saja Warsi bertanya. "Kau akan menjadi istriku pula. Kita dapat tinggal di tempat yang tidak akan diketahui oleh siapapun juga. Kita akan dapat membangun satu keluarga yang berbahagia, karena kita saling mencintai," berkata Wiradana. Tetapi Warsi menggeleng, katanya, "Jangan berpikir begitu. Kau kira kita akan dapat menemukan satu kehidupan yang sewajarnya dengan cara yang kau lakukan itu?" "Kenapa tidak?" jawab Wiradana. "Bukankah yang kita perlukan dalam hidup keluarga yang saling mencintai adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan? Kau dan aku? Kita tidak memerlukan orang lain, suasana yang lain dan apapun juga di luar kita berdua." Warsi tidak menjawab. Tetapi kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Karena Warsi tidak segera menjawab, maka Wiradana telah mendesaknya. "Katakan, apakah kau bersedia melakukannya?" Warsi mengusap matanya. Sebenarnya lah dari matanya menitik butir-butir air mata. Dengan suara yang sendat ia berkata, "Wiradana, biarlah cinta kita biarkan suci tanpa dinodai oleh apapun juga. Tanpa menyakiti hati orang lain, dalam hal ini istrimu dan ayahmu. Biarlah kita saling mengenang masa-masa yang penuh dengan mimpi-mimpi yang nikmat ini. Meskipun aku tahu bahwa hidupku akan menjadi kering. Berbeda dengan hidupmu yang dikelilingi oleh suasana yang dapat membantu dirimu untuk menemukan satu wujud kepribadian yang baru setelah kau berhasil mengatasi gejolak di dalam hatimu." Tetapi Wiradana menggeleng. Katanya, "Kita dapat mencoba Warsi. Ada banyak jalan yang dapat kita tempuh." Warsi tidak menjawab lagi. Sementara itu, Wiradana pun kemudian berkata, "Pikirkanlah baik-baik. Kau jangan meninggalkan tanah perdikan ini lebih dahulu. Kita dapat berbicara di kesempatan lain." Demikian sejenak kemudian Wiradana itu pun telah meninggalkan Warsi di Banjar tempat ia menginap. Demikian Wiradana pergi, maka pengendangnya pun telah menemui Warsi yang menunggunya sambil tersenyum cerah. Sambil mengusap matanya ia berkata, "Aku terpaksa menangis." "Kenapa kau harus menangis?" bertanya pengendangnya. Warsi pun kemudian menceritakan pembicaraannya dengan Wiradana.
Sebenarnya jalan telah mulai terbuka. Tetapi Warsi memang harus berhati-hati. Kau memang pandai Warsi. Kau memang tidak boleh tergesa-gesa memasuki pintu yang sudah terbuka itu. Kau dapat meniru anak-anak yang menaikkan layang-layang. Kau ulur benangnya, namun sekali-kali kau tahan. Wiradana akan menjadi semakin gila. Pada saat-saatnya ia akan berjongkok di bawah kakimu, berkata pengendangnya. Sementara itu, memang ada perubahan sikap Wiradana di rumahnya. Tetapi dengan sungguh-sungguh Wiradana berusaha untuk menyembunyikannya. Bahkan pada saat-saat tertentu, rasa-rasanya ia menjadi semakin sayang kepada istrinya yang sedang mengandung itu. Tetapi pada saat-saat tertentu Wiradana itu nampak merenung diri. Namun dalam pada itu, Iswari sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam hidup kekeluargaannya, telah terselip duri yang menusuk semakin dalam. Namun agaknya Wiradana memiliki kemampuan berpura-pura sebagaimana Warsi. Tetapi saat-saat yang mengkhawatirkan itu pun menjadi semakin dekat. Wiradana semakin dalam terbenam ke dalam jebakan Warsi. Namun Warsi yang cerdik itu tidak ingin merenggut Wiradana sekaligus. Apalagi istrinya sedang mengandung. Karena itulah, maka diambilnya Wiradana perlahan-lahan. Meskipun nampaknya Warsi dengan terpaksa sekali menerima desakan Wiradana untuk tinggal di satu tempat yang tersembunyi, namun Warsi memang sudah mulai dengan langkahnya untuk mengikat Wiradana. Sebenarnya lah, atas persetujuan tukang gendang yang diaku sebagai ayah Warsi, maka Wiradana telah membuat rumah tersendiri bagi Warsi. Tidak di tanah perdikan Sembojan tapi di luarnya. Di daerah yang tidak banyak mengenalnya, ia mempunyai kebebasan untuk lebih banyak berbuat. Dengan demikian, maka Wiradana mulai memasuki satu kehidupan dalam dua wajah. Ia harus dapat berbuat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan nuraninya. Bahkan ia harus menunjukkan satu sikap yang berbeda dengan gejolak di dalam jiwanya. Di rumah Wiradana tetap merupakan seorang suami yang baik, yang nampaknya mengasihi istrinya dan bersikap sangat hormat kepada ayahnya. Bahkan melampaui masa-masa sebelumnya. Sehingga dengan demikian ayahnya menduga, bahwa menjelang kelahiran anaknya, maka Wiradana ingin menunjukkan satu sikap yang akan dapat berpengaruh atas bayi yang masih ada di dalam kandungan, agar bayi itu pun kelak bersikap baik seperti yang dilakukannya. Namun di balik sikapnya itu, Wiradana menyimpan satu rahasia yang rumit. Setiap saat Wiradana harus berpura-pura, dan bahkan berbohong kepada istri dan ayahnya. Di hari-hari terakhir, Wiradana menjadi lebih banyak melakukan kewajibannya di luar padukuhan induk. Setiap kali ia membawa kudanya untuk berkeliling tanah perdikan. Kepada ayah dan istrinya Wiradana mengatakan, bahwa ada tanda-tanda keadaan telah memburuk pada saat terakhir. Dendam kalamerta itu masih belum terhapuskan sama sekali ayah, berkata Wiradana. Ki Gede Sembojan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, berhati-hatilah menghadapi keluarga Kalamerta. Ia bukan saja memiliki beberapa orang yang berilmu tinggi, tetapi segala cara yang licik dan pengecut. Namun mereka tidak segan-segan melakukan apa saja. Kau pernah mengalami sendiri, betapa berbahayanya para pengikut Kalamerta. Mereka berilmu tinggi, tetapi otak mereka tumpul dan tidak terhormati peradaban. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, aku akan selalu berhati-hati ayah. Jika kau nganglang tanah perdikan, jangan pergi seorang diri, berkata ayahnya lebih lanjut. Kau dapat dijebak oleh kelicikan mereka. Wiradana mengangguk-angguk pula. Sekali lagi ia menjawab. Aku akan berusaha untuk menjaga diri. Dengan demikian, maka penilaian ayah dan istrinya terhadap Wiradana justru berbeda dengan keadaannya yang sesungguhnya. Ayah dan istrinya menganggap bahwa Wiradana telah bekerja keras menjelang kelahiran bayinya. Namun ternyata bahwa sebagian besar waktunya telah dipergunakan untuk berada di rumah yang dibuatnya bagi Warsi. Meskipun rumah itu kecil, tetapi ternyata bahwa rumah itu cukup baik bagi kehidupan kedua orang yang berada di dalam dunia bayang-bayang yang suram. Dalam pada itu, setelah Warsi tinggal di sebuah rumah kecil bersama Wiradana, maka para pengiringnya telah minta diri untuk meninggalkannya. Bahkan pengendangnya yang disebut ayahnya pun telah meninggalkannya pula. Sebenarnya lah bahwa pengendang itu cukup percaya kepada Warsi untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah yang akan menyangkut satu kehidupan yang panjang. Bahkan untuk selama-lamanya, karena Warsi telah memilih cara untuk membalas dendam yang lain dari yang pernah dilakukannya. Warsi tidak membunuh keluarga kepala perdikan Sembojan yang telah membunuh pamannya,
tetapi ia justru berusaha untuk memilikinya dengan menguasainya. Bukan saja anak kepala tanah perdikan Sembojan itu, tetapi dengan tanah perdikan itu pula, karena Warsi ingin mempunyai keturunan yang akan dapat mewarisi tanah perdikan itu lewat Wiradana. Pada saat-saat permulaan dari kehidupan mereka sebagai suami istri, Warsi masih tetap merupakan seorang istri yang lembut dan luruh. Namun ia tidak meninggalkan kebiasaannya menghias diri, agar di mata Wiradana ia tetap merupakan seorang perempuan yang cantik. Namun kehidupan mereka pun berkembang sejalan dengan perkembangan kandungan Iswari. Menjelang 7 bulan dari masa kandungan itu, Ki Gede Sembojan benar-benar sudah bersiap-siap untuk merayakan upacara itu meskipun tidak sebesar yang direncanakan semula karena Iswari berkeberatan. Pada saat-saat yang demikian, wajah Warsi mulai nampak muram. Sekali-kali Warsi mulai menunjukkan sikap yang lain. Kadang-kadang nampak sedih dan merenung. Namun jika Wiradana bertanya tentang sikapnya itu, maka Warsi pun kemudian menjadi cerah dan berusaha untuk tersenyum. "Aku tidak apa-apa Kakang," jawab Warsi. "Tetapi aku lihat kau merenung," berkata Wiradana. "Tidak. Aku tidak merenung." Warsi mencoba untuk tertawa. "Jangan menyembunyikan sesuatu Warsi," berkata Wiradana. "Di rumah ini aku menemukan satu kehidupan yang lebih baik dari di rumahku sendiri. Kau mempunyai perbedaan dengan Iswari. Kau benar-benar merupakan seorang istri yang mengerti tentang suami. Tetapi Iswari lebih banyak mengerti perasaan ayah daripada perasaanku. Ia selalu berusaha untuk menyenangkan hati ayah karena memang ayahlah yang melemparkannya memasuki duniaku yang sebenarnya bukan untuknya." Pada hari-hari pertama Warsi tetap tidak mau mengatakan persoalan yang ditumbuhkannya di dalam lingkungan keluarga kecil itu. Dengan sempurna ia tetap berpura-pura ganda. Ia berpura-pura berduka, namun kemudian ia menyaput dukanya dengan kepura-puraannya pula. Seolah-olah ia sama sekali tidak sedang dalam keadaan pedih. Namun setelah didesak oleh Wiradana, akhirnya ia berkata juga sebagaimana telah direncanakan. "Kakang, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan dapat menambah rumitnya persoalan di dalam hatimu. Tetapi tanpa mengatakan sesuatu, maka aku selalu merasakan satu gejolak yang tidak dapat aku endapkan. Tanpa mengatakan sesuatu, bagiku justru merupakan persoalan tersendiri. Aku tahu Warsi, bahwa kau ingin menanggung beban itu sendiri, karena kau terlalu menjaga ketenanganku. Tetapi akibatnya justru sebaliknya," berkata Wiradana. Warsi menundukkan kepala. Bahkan tiba-tiba saja ia telah menitikkan air mata. Katanya, "Kakang, aku memang sudah menduga, bahwa akhirnya hidupku akan menjadi seperti ini." "Seperti apa Warsi?" bertanya Wiradana. "Bukankah hal ini memang sudah kita kehendaki?" "Kakang, rasa-rasanya memang demikian. Aku memang tidak akan dapat menentang nasib hidupku. Agaknya derajatku memang seperti ini," berkata Warsi. "Aku tidak tahu maksudmu Warsi," jawab Wiradana. "Kakang, pada masa kanak-kanak aku memang sering mendengar cerita tentang kehidupan yang pahit dari seorang anak tiri. Cerita tentang ibu tiri, seakan-akan telah menjadi cerita yang wajar, bahwa ibu tiri tentu seorang yang kejam dan bahkan sampai hati mencelakai anak tirinya yang tidak bersalah," berkata Warsi. "Lalu, tetapi di samping cerita tentang ibu tiri, aku juga mengenal cerita yang lain, cerita tentang kehidupan yang sunyi dan tidak wajar. Sembunyi-sembunyi dan berusaha menyelubungi diri." "Cerita tentang apa?" bertanya Wiradana. "Cerita tentang istri muda. Cerita tentang seorang perempuan yang dimadu," jawab Warsi. Wajah Wiradana tiba-tiba menjadi merah. Namun ia pun segera memaklumi perasaan istrinya yang cantik itu. Ia pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Tidak berlebih-lebihan. Pada umumnya seorang perempuan memang tidak akan bersedia dimadu. Namun dalam pada itu, Wiradana tidak akan dapat berbuat sesuatu atas istrinya yang tua, karena istrinya yang tua itu sangat disayangi oleh ayahnya, Ki Gede Sembojan." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi selesai Wiradana merenungi keadaan itu, tiba-tiba saja Warsi berkata dengan nada rendah. "Tetapi Kakang, aku mohon maaf. Bukan maksudku untuk menuntut perbaikan keadaanku yang sekarang. Aku sudah mengakui, bahwa keadaan yang demikian ini sudah aku ketahui sejak sebelum aku menerimamu menjadi suamiku. Karena itu, aku mohon jangan hiraukan aku.
Aku akan berusaha untuk mengatasi kepahitan ini demi cintaku kepadamu. Wiradana menundukkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja ia menghentakkan diri sambil berdiri. Tidak. Kau tidak boleh terlalu lama menderita. Kakang, desis Warsi. Lalu apa yang dapat Kakang lakukan? Sudahlah. Biarlah aku bawa beban perasaan ini. Adalah salahku sendiri, bahwa aku menerima beban yang sebenarnya sudah aku ketahui sejak semula. Tidak Warsi, berkata Wiradana. Kau tidak boleh terlalu lama menderita. Aku akan berbuat sesuatu sehingga kau akan benar-benar menjadi istri seorang kepala tanah perdikan kelak. Satu-satunya. Tetapi aku minta waktu. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Iswari. Mungkin setelah ia melahirkan. Mungkin pada saat-saat lain yang akan aku tentukan kemudian. Untuk menceraikannya, aku lakukan harus berhadapan dengan ayahku. Hampir mustahil hal itu dapat aku lakukan. Jangan Kakang. Jangan, minta Warsi dengan serta-merta. Jangan kau korbankan istrimu yang sekarang sedang mengandung itu. Bukankah dari istrimu itu kau akan mendapatkan seorang anak yang kelak akan dapat menyambung pemerintahan di tanah perdikan ini? Bukankah anak yang dikandung itu akan menjadi pewaris yang sah atas tanah perdikan Sembojan? Sekali lagi aku katakan Warsi, jawab Wiradana. Bukan akulah yang menghendaki Iswari berada di rumah itu. Tetapi ayahku. Sekarang ayahku sudah tidak banyak berdaya. Meskipun ia sudah mampu mempergunakan tangan dan kakinya, tetapi tidak lebih dari sekadar berjalan dan mengambil sesuatu. Memegang benda-benda kecil yang tidak berarti. Pada saat-saat tertentu ayah sudah akan kehilangan segala kemungkinan untuk dapat berbuat apa-apa atas tanah perdikan ini, sehingga pada saat ia akan tunduk kepadaku. Oh, tiba-tiba saja Warsi telah menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Dengan sedu-sedan ia berdesis. Dosa apakah yang akan aku sandang jika ternyata aku telah membawa malapetaka bagi keluargamu Kakang? Sekali lagi aku mohon maaf, biarlah aku seorang diri yang memikul beban ini, beban yang memang sudah aku sengaja, aku letakkan di pundakku sendiri. Itu tidak adil Warsi, berkata Wiradana. Dengan demikian kau akan menderita seumur hidupmu. Padahal perkawinan tentu bukan begitu maksudnya. Ada bedanya antara aku dan istrimu yang tua, berkata Warsi. Ia datang dengan wajar, siapapun yang membawanya. Ia tidak membuat orang lain mengalami kesulitan, apalagi mengalami perlakuan yang dapat mengancam jiwanya. Tetapi kedatanganku telah membuat istrimu yang tua itu mengalami kesulitan. Bahkan ancaman bagi keselamatannya jika ia harus disingkirkan. Padahal kau tidak mungkin dapat menceraikannya Kakang, jika kau tidak ingin berhadapan dengan ayahmu sendiri. Meskipun ayahmu sekarang cacat, tetapi ia tetap ayahmu. Kau tidak dapat menolaknya. Tetapi aku sekarang sudah dewasa penuh, Warsi. Aku sudah kawin dan menentukan langkah-langkah yang aku anggap baik bagiku dan bagi masa depanku. Ayah tidak akan dapat selamanya memaksakan kehendaknya atasku, berkata Wiradana. Warsi masih tetap menangis. Di sela-sela isaknya ia berkata, tetapi aku mohon Kakang mempertimbangkan segala langkah-langkah yang akan Kakang ambil sebaik-baiknya. Aku akan bertanggung jawab atas segala tingkah lakuku, Warsi. Aku tidak akan dapat membiarkan kau menderita seumur hidupku karena cintamu kepadaku. Dengan demikian, maka kau harus berkorban untukku, sementara aku tidak berbuat apa-apa bagi kebahagiaanmu. Karena aku tahu, bahwa kebahagiaan bukan berarti aku telah mencukupi segala kebutuhan lahiriah. Makan, pakaian dan perhiasan. Tetapi kau juga harus mengalami kebahagiaan batin sebagaimana seharusnya orang hidup berkeluarga, berkata Wiradana. Warsi tidak menjawab. Namun dalam pada itu, Wiradana lah yang berkata sambil mengusap rambut perempuan yang menangis itu. Sudahlah. Aku tahu bahwa kau adalah seorang perempuan yang berbudi luhur. Kau ingin melihat aku bahagia tanpa mengorbankan siapapun juga, meskipun dengan demikian kau sendirilah yang harus menjadi korban. Ternyata kau tidak memikirkan kesenangan dirimu sendiri. Bahkan kau masih juga ingin melihat perempuan yang menjadi madumu itu hidup tenang. Karena itu Warsi, dengan penilaian itu, maka aku tahu, apa yang harus aku lakukan. Perasaan yang demikian, sebagaimana kau lakukan, tidak akan aku dapatkan dari Iswari. Ia tentu lebih mementingkan dirinya sendiri sebagaimana aku lihat pada sifatnya sehari-hari. Warsi masih tetap berdiam diri.
Tetapi agaknya ia berusaha untuk menguasai tangisnya sehingga justru isaknya rasa-rasanya telah menyesakkan dadanya. Dengan susah payah Wiradana berusaha menenangkan istrinya yang cantik itu, sehingga akhirnya isak tangis Warsi pun mereda. Meskipun demikian titik-titik air mata masih nampak di pelupuk perempuan itu. Ketika kemudian Wiradana meninggalkan Warsi dan kembali ke padukuhan induk Tanah Perdikan, maka di dalam benaknya telah mulai berkembang rencana untuk menyingkirkan Iswari. Agaknya iblis benar-benar telah menguasai hatinya sehingga yang kemudian mengalir dari nalar budinya adalah kegelapan semata-mata. Warsi, sepeninggalan Wiradana masih mengusap matanya yang basah. Namun ia tersenyum di dalam hati. Jalannya sudah menjadi semakin lapang. Bahkan ia yakin bahwa ia akan segera berhasil merebut Wiradana. Namun yang kemudian menjadi masalah baginya adalah Iswari yang sedang mengandung itu. Sebenarnya terlintas juga satu kilatan cahaya terang di hatinya dengan satu niat untuk membiarkan bayi di dalam kandungan itu lahir. Namun yang kemudian dipikirkannya adalah masa depannya. Pengendangnya memang pernah berkata kepadanya bahwa pewarisan itu akan terjadi jika anak itu akan dapat bertahan hidup sampai dewasa. Itu berarti bahwa anak itu harus mati sebelum ia pantas mewarisi kedudukan ayahnya, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi dengan demikian kerja itu harus dilakukan 2 kali. Menyingkirkan ibunya, kemudian menyingkirkan anaknya. Di hari berikutnya Warsi masih tetap merenungi persoalan itu. Namun akhirnya ia menggeretakkan giginya sambil berkata kepada diri sendiri. Apa boleh buat? Orang-orang yang disebut baik-baik pun melakukan usaha pembunuhan pula untuk mencapai maksudnya. Apalagi aku. Kematian yang 2 nyawa sekaligus itu adalah satu kebetulan saja karena 2 nyawa itu masih terselubung dalam satu wadak. Sehingga akhirnya, maka Warsi pun mengambil keputusan, jika mungkin justru sebaiknya istri Wiradana itu disingkirkan sebelum bayi itu lahir. Dengan demikian, maka aku tidak akan membiarkan seekor harimau akan sempat menjadi besar dan buas, berkata Warsi di dalam hatinya. Dengan demikian, maka usahanya kemudian harus ditunjukkan kepada mempercepat keputusan Wiradana untuk menyingkirkan istrinya. Tidak ada jalan lain. Perempuan itu tentu akan dibunuhnya, karena ia tidak akan berani menceraikannya, justru karena perempuan itu sangat disayangi oleh ayahnya. Di hari-hari berikutnya, maka sikap Wiradana pun menjadi semakin pasti. Dengan licik Warsi selalu berhasil menghasutnya, bahkan selalu dengan kesan, seakan-akan Warsi adalah seorang yang berhati sebening mata air di lereng perbukitan. Namun yang sebenarnya mengandung racun yang melampaui tajamnya racun ular bandotan. Akhirnya hari itu, Wiradana pun menjadi gelap. Hidupnya benar-benar sudah berada di bawah bayangan sebuah mimpi yang suram. Anak kepala perdikan Sembojan itu telah kehilangan kiblat hidupnya dan kehilangan pribadinya. Sehingga dengan demikian maka ia tidak lagi dapat mengenali buruk dan baik. Namun justru pada saat yang demikian, di sebuah padepokan kecil yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja, seorang tua duduk dihadap oleh seorang cantriknya yang sangat dekat dengan dirinya, karena cantrik itu masih termasuk kadangnya sendiri. Gandar, berkata orang tua itu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Gandar termangu-mangu. Namun ia bergeser semakin dekat sambil bertanya. Nampaknya Kiai bersungguh-sungguh. Ya Gandar. Aku memang bersungguh-sungguh, berkata Kiai Badra. Apa yang akan Kiai katakan? Bertanya Gandar. Aku bermimpi Gandar, desis Kiai Badra. Gandar mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Kenapa dengan mimpi itu? Bukankah hampir setiap saat kita tidur, kita selalu bermimpi? Aku bersungguh-sungguh Gandar, berkata Kiai Badra. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menyahut. Dibiarkannya saja Kiai Badra mengatakan tentang mimpinya. Gandar, berkata Kiai Badra kemudian. Sudah berapa lama Iswari berada di tanah perdikan Sembojan? Sudah hampir setahun bukan Kiai, jawab Gandar. Tiba-tiba saja suaranya merendah. Ah, tentu belum. Tetapi sudah lebih dari 8 atau 9 bulan, jawab Kiai Badra. Selisih itu tidak terlalu banyak, jawab Gandar. Lalu, kira-kira memang sekian bulan. Gandar, suara Kiai Badra seakan-akan menjadi semakin dalam. Aku bermimpi bahwa Iswari telah menyalakan obor di muka rumah Ki Gede Sembojan.
Tetapi tiba-tiba saja angin bertiup kencang sekali. Bahkan kemudian obor itu mati dan Iswari telah tersaput oleh pedut yang sangat tebal. Gandhar mendengarkan kata-kata itu dengan seksama. Tiba-tiba saja cerita tentang mimpi itu telah menarik sekali baginya. Meskipun demikian, Gandhar tidak bertanya sesuatu. Dalam pada itu, Kiai Badra pun telah melanjutkannya. Gandhar, rasa-rasanya ada sesuatu yang mendorong aku untuk menengoknya. Tetapi rasa-rasanya segan juga aku melakukannya. Baru saja kita meninggalkan Tanah Perdikan. Jika aku datang lagi ke Tanah Perdikan itu tentu akan dapat menimbulkan kesan yang lain pada Ki Gede. Gandhar mengangguk-angguk. Ia segera mengerti maksud Kiai Badra. Karena itu, maka katanya. Bukankah Kiai akan memerintahkan aku untuk menengoknya? Ya Gandhar, jawab Ki Gede. Tepat. Aku ingin kau pergi ke Tanah Perdikan Sembojan untuk menengok adikmu. Mudah-mudahan ia selalu dalam keadaan sehat. Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak pernah menolak segala perintah yang diberikan oleh Kiai Badra. Bahkan seandainya Kiai Badra itu ingin mengambil hidup matinya sekalipun. Namun perintah untuk menengok Iswari membuatnya menjadi berdebar-debar. Sejak ia meninggalkan Tanah Perdikan Sembojan, rasa-rasanya ia sudah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak bertemu lagi dengan Iswari. Cucu Kiai Badra yang dalam hubungan kadang, ia mempunyai kedudukan lebih tua. Namun tiba-tiba datang perintah itu perintah yang sangat dibencinya. Tetapi sebenarnya lah Gandhar memang tidak dapat menolak. Ia hanya dapat menerima dan menjalankan tugas itu. Apalagi bagi tugas yang sangat ringan. Seakan-akan Kiai Badra memberikan tugas kepadanya untuk pergi bertamasya ke Tanah Perdikan Sembojan. Namun tugas yang ringan itu ternyata akan terasa sangat berat bagi Gandhar. Tetapi ia sama sekali tidak dapat mengatakan, kenapa tugas ke Tanah Perdikan Sembojan itu akan merupakan tugas yang sangat berat. Meskipun demikian, Gandhar hanya dapat mengiyakan, yang ditanya kemudian adalah, kapan aku harus berangkat? Semakin cepat semakin baik Gandhar. Ada semacam kekhawatiran atas adikmu, seolah-olah aku meninggalkan seorang bayi yang baru pandai merangkak di pinggir jurang yang terjal, jawab Ki Badra. Gandhar mengangguk-angguk. Katanya, besok aku akan pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Mungkin aku terpaksa bermalam 1 malam. Baru di hari berikutnya aku kembali. Tetapi Kiai Badra justru berkata, jangan hanya 1 malam Gandhar. Kau harus berada di Tanah Perdikan itu barang 1 pekan. Mungkin memang tidak ada perlunya, tetapi mungkin ada manfaatnya. Gandhar memang tidak pernah dapat membantah. Karena itu, betapapun berat perasaannya, maka ia pun menjawab. Baiklah Kiai. Aku akan berada di Tanah Perdikan barang 1 pekan. Mungkin mimpiku adalah mimpi yang tidak punya arti apa-apa Gandhar. Tetapi mungkin Yang Maha Agung memberikan 1 isyarat bagiku. Tetapi karena kepicikan pengetahuanku, mungkin aku salah menangkap arti isyarat itu, berkata Kiai Badra. Lalu, karena itu, tengoklah. Lihatlah apa yang terjadi atas Iswari. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu. Gandhar mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Badra berkata, berkemaslah. Besok kau akan berangkat. Gandhar pun kemudian pergi ke biliknya. Dengan wajah yang murung ia duduk merenungi pintu biliknya yang tertutup. Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba terbayang wajah seorang perempuan yang pernah tinggal di padepokan itu pula. Iswari yang masih mempunyai hubungan darah dengan dirinya. Baginya Iswari adalah seorang perempuan yang memiliki unsur-unsur yang lengkap. Tetapi Gandhar yang selalu merasa bahwa dirinya tidak berharga berwajah buruk dan bodoh itu sama sekali tidak pernah menyatakan perasaannya kepada siapapun juga. Karena itu, ketika Iswari kemudian kawin dengan Wiradana, Gandhar benar-benar berusaha menguasai perasaannya dengan nalarnya. Bahkan ia mencoba untuk merasa dirinya terbebas dari belenggu perasaan dan ketidakpastian, karena ia tidak akan mungkin lagi merenungi Iswari yang baginya merupakan seorang perempuan yang utuh. Namun keinginannya untuk tidak melihat dan bertemu lagi dengan Iswari ternyata tidak dapat terpenuhi. Ia masih harus pergi ke Tanah Perdikan Sembojan memenuhi perintah Kiai Badra. Demikianlah, maka Gandhar berusaha untuk mengatur perasaannya sebaik-baiknya. Ia datang di Tanah Perdikan dengan sikap yang seharusnya wajar dan tidak dibuat-buat.
Ketika Gandar kemudian perlahan-lahan berdiri, di luar sadarnya ia berpaling ke arah geledek bambunya, yang dipergunakannya untuk menyimpan barang-barangnya yang tidak seberapa. Namun di dalam geledek itu pula ia menyimpan sesuatu yang baginya sangat berarti. Sebilah cundrik yang terikat pada seutas rantai baja putih. Sejenis senjata peninggalan orang tuanya. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah meletakkan senjata itu di dalam geledek itu untuk beberapa lama. Sejak ia merasa bahwa ia lebih senang tidak diganggu oleh perasaan yang harus dipecahkan dengan senjata. Namun tiba-tiba mimpi Kiai Badra itu mengingatkannya kepada senjata itu. Justru karena di dalam mimpi itu, Iswari, seorang perempuan yang menjadi kiblat penilaiannya terhadap seorang perempuan, telah mengalami peristiwa yang dapat dibaca sebagai suatu isyarat yang kurang menyenangkan. Beberapa saat Gandar berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia melangkah meninggalkan geledek itu tanpa menyentuh senjata peninggalan orang tuanya itu, namun yang penggunaannya telah disempurnakannya kemudian, setelah ia berada di padepokan itu. Namun sebagaimana dikatakan oleh Kiai Badra, bahwa senjata bukan satu-satunya alat untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun demikian, ketika ia turun ke halaman di malam yang sepi menjelang keberangkatannya di keesokan harinya, di luar sadarnya Gandar telah melangkah menuju ke pintu sanggarnya. Sanggar padepokan kecil. Perlahan-lahan ia memasuki sanggar yang gelap, karena tidak ada sebuah lampu pun yang terpasang. Namun tiba-tiba saja Gandar mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Baru kemudian, ruang yang gelap itu dapat diamatinya dengan jelas, meskipun sebenarnya lah bahwa ruang itu masih tetap gelap. Telah cukup lama Gandar tidak bermain-main di dalam sanggar itu. Diamatinya beberapa tonggak yang berdiri tegak dengan ukuran tinggi yang tidak sama. Kemudian seutas tali yang merentang. Seonggok pasir dan batu-batu kerikil. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia pergi bersama Kiai Badra ke tanah perdikan Sembojan, maka ia tidak lebih dari seorang yang dungu, yang hanya berbuat sesuatu untuk melayani Kiai Badra yang memiliki kemampuan pengobatan. Apakah aku masih akan tetap seperti itu pada perjalananku kali ini, berkata Gandar di dalam hatinya. Tetapi akhirnya Gandar itu merasa malu kepada dirinya sendiri. Yang sudah diletakkan itu seakan-akan akan diambilnya kembali karena tumbuh persoalan tentang Iswari. Aku akan pergi ke tanah perdikan Sembojan sebagaimana aku pergi beberapa saat yang lalu, berkata Gandar di dalam hatinya. Karena itu maka Gandar itu pun kemudian meninggalkan sanggar itu dan kembali ke dalam biliknya. Pagi-pagi benar Gandar sudah siap. Setelah minum beberapa teguk minuman panas, maka ia pun segera minta diri kepada Kiai Badra untuk segera berangkat ke tanah perdikan Sembojan. Satu perjalanan yang cukup jauh. Terlebih-lebih lagi, perjalanan itu rasa-rasanya merupakan perjalanan yang pada perasaan tertopang beban. Namun perjalanan itu sendiri berlangsung tanpa hambatan apapun juga. Menjelang senja ia sudah memasuki padukuhan induk dan langsung menuju ke rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Tiba-tiba saja langkah Gandar itu terasa tersendat. Ia selalu teringat mimpi yang dikatakan oleh Kiai Badra. Mimpi yang menurut pengertiannya secara kasar, Iswari akan disaput oleh satu keadaan yang gelap. Keadaan yang tidak diketahui. Karena itu, maka Gandar pun mulai mengatur perasaannya. Ia harus tetap dapat mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya. Jika ia menjumpai satu persoalan, maka ia harus memecahkannya dengan nalar. Tidak semata-mata dengan perasaan. Ketika Gandar melewati gardu-gardu peronda, agaknya masih belum terisi oleh anak-anak muda yang biasa berjaga-jaga. Namun di regol rumah kepala tanah perdikan, obor sudah menyala dan beberapa orang peronda pun sudah siap. Debar jantung Gandar pun terasa menjadi semakin cepat. Namun selangkah demi selangkah ia pun mendekati regol. Ia sadar bahwa ia sudah banyak dikenal di padukuhan induk itu sehingga ia tidak akan mengalami kesulitan untuk datang ke rumah kepala tanah perdikan itu untuk menemui Ki Gede dan Iswari serta suaminya. Sebagaimana diduganya, maka kedatangannya justru mendapat sambutan yang ramah dari anak-anak muda tanah perdikan itu. Marilah Gandar, sambut salah seorang dari para peronda. Sudah lama kau tidak datang menengok Nyai Wiradana. Bukankah belum terlalu lama, bertanya Gandar. Heh, bukankah sudah lebih dari setengah tahun, sahut yang lain. Bersambung ke episode 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.